Yang kami hormati guru kita, sesepuh kita, ketua komite kita, sekaligus pewakaf tanah di SMP Negeri 4 Bandar ini, Mbah Dugut. Yang kita hormati segenap pengurus, dalam hal ini hanya perwakilan dari pengurus komite. Yang kami hormati Ibu, Bapak, Wali, namanya apa sekarang ya? Wali lulusan, wali lulusan. Bapak, Ibu, orang tua dari peserta didik kami yang saat ini sedang berbahagia karena sudah dikukuhkan sebagai lulusan. Yang kami hormati guru-guru kami, guru SMP Negeri 4 Bandar, serta anak-anakku lulusan angkatan ke-11 yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan prosesnya. Karena sudah selesai maka ini agak santai. Palu saya juga sudah saya tinggal ya. Kalau tadi saya pegang palu, sekarang sudah tidak pegang palu, sehingga acaranya santai. Dan memang acaranya dibuat demikian agar, karena kami ingin menyampaikan banyak hal, mungkin agak lama juga waktunya, sehingga hal yang inti sudah selesai. Ibu, Bapak yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, begitu juga banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita meneladani beliau dengan harapan kelak kita memperoleh syafaat dari beliau. Ibu, Bapak yang kami hormati serta anak-anakku yang kami banggakan, pada hari ini, pada hari Rabu 15 Juni 2022 adalah waktu yang telah ditentukan untuk dilakukan pengumuman kelulusannya. Dan pada waktu yang bersamaan ini kita manfaatkan kesempatannya biar tidak hilang momentumnya, kita gunakan untuk pengukuhan lulusannya. Nama ini sangat berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau sekolah yang lain namanya ada Purnawiyata, kadang ada wisuda, kadang ada perpisahan, tetapi barangkali ini hanya ada di SMP Negeri 4 Bandar, istilahnya adalah pengukuhan lulusan. Apa esensi dari acara dengan judul pengukuhan lulusan? Yang pertama adalah agar ada kemantapan hati dari anak-anak bahwa anak-anak ini terakui sebagai lulusan di SMP ini kebetulan adalah angkatan ke-11. Sehingga dengan ini rasa memiliki Anda terhadap SMP 4 Bandar ini tidak luntur meskipun sudah lulus, karena dikukuhkan. Selain itu, karena ini juga bertepatan dengan pengumuman, sehingga kalau dikukuhkan sebagai lulusan sudah jelas. Berbeda kalau dilaksanakan sebelum pengumuman. Kalau sebelum pengumuman barangkali yang betul ya Purnawiyatawi, artinya sudah selesai di lembaga pendidikannya, tapi belum tentu lulus. Ya. Sudah selesai tapi belum tentu lulus. Tapi di sini sudah dikukuhkan sebagai lulusan. Anak-anak yang saya sayangi, terkait dengan
ini ibu bapak semuanya, ini ada beberapa tema yang ingin saya sampaikan. Tapi biar tidak lupa, saya selesaikan dulu yang urusan ini. Kami meyakini bahwa perjuangan untuk pendidikan itu adalah ibadah. Saya meyakini perjuangan untuk pendidikan itu ibadah, karena memang dalam agama diperintahkan, bahkan janji Allah, barang siapa yang menuntut ilmu itu akan diangkat derajatnya. Artinya apa? Allah sangat menganjurkan kepada manusia, terutama kita orang yang beriman ini, agar ngepenke menuntut ilmu. Sehingga siapapun yang berjuang, berkorban untuk menuntut ilmu, untuk pendidikan, maka itu adalah ibadah. Untuk itu kepada anak-anakku semuanya, selama kalian menempuh pendidikan selama ini, itu adalah perjuangan ibadah kalian. Dan akan sangat mulia manakala saat ini kalian menguatkan tekad untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan. Artinya Anda melanjutkan ibadah Anda. Begitu juga kepada orang tua yang selama ini telah berjuang untuk anaknya, tenaga, pikiran, biaya dan lain sebagainya untuk pendidikan itu adalah ibadah. Tidak mosproy Allah, karena itu adalah perintah dari Allah. Sehingga tidak ada istilah rugi ketika kita semua berjuang untuk pendidikan. Begitu juga Bapak Ibu guru semua, mari kita kuatkan tekad, kita kuatkan keyakinan bahwa ketika kita ke sekolah, bekerja atau berpikir untuk sekolah, berpikir untuk mendidik, itu adalah ibadah. Sehingga dengan ini kami sangat berharap kepada Ananda yang dikukuhkan lulus ini melanjutkan ke sekolah lanjutan. Apa yang Anda capai di SMP ini belum final. Namun bekal-bekal yang didapat di SMP ini saya rasa cukup untuk menjadi bekal Anda ke sekolah lanjutan. Sehingga dengan ini ukuran kesuksesan kami selaku pendidik, selaku penyelenggara lembaga pendidikan, saya menggunakan indikator kesuksesan pendidik adalah ketika anak didiknya melanjutkan ke sekolah lanjutan. Sehingga dengan ini saya sangat berharap kepada kalian, meskipun barangkali semula tidak berkeinginan, semoga dengan ini kalian kemudian memiliki semangat tekad untuk melanjutkan ibadah belajar. Begitu juga kepada ibu bapak semuanya. Zaman sekarang itu sudah lebih besar tuntutan pendidikan dibanding tahun dulu. Saat ini ingin menjadi panitia pemilihan suara saja mempersyaratkan pendidikan SLTA sederajat. Jangan-jangan di kesempatan yang akan datang pendidikan SLTA adalah syarat untuk prosedur yang lainnya. Sehingga karena 3 tahun itu tidak lama, artinya kalau melanjutkan 3 tahun itu tidak lama, itu kami sangat berharap agar tidak ada kesagetun di akhir itu untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan. Kalau soal mencari rezeki, bekerja dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak ada waktu terlambat.
Tapi kalau pendidikan ada waktu terlambat, terutama untuk ke jenjang SLTA ada waktu terlambat. Kalau untuk kuliah tidak ada waktu terlambat. Jadi kalau sudah punya cucu kayak kuliah bisa, tapi kalau SMA itu ada batasan usia, ada batasan usia. Masuk SMP ini aja batasan usia maksimum 15 tahun. Berarti kalau ada SLTA nanti nggak tahu berapa tahun ya, ada batasan usia. Sehingga dengan ini kami sangat berharap agar kami senang, agar kami bangga, agar kami merasa sukses di dalam mendidik ini manakala kalian melanjutkan ke sekolah lanjutan. Dan kami juga mohon doanya, semoga dalam mengelola lembaga ini itu ke depan lembaga ini semakin maju sehingga menjadi kebanggaan kalian semua. Sehingga kalian menjadi orang kebanggaan sebagai lulusan SMP ini, lembaga ini menjadi kebanggaan bagi kalian karena mengalami kemajuan yang pesat. Itu harapannya dari acara pengukuhan ini, sehingga untuk ini Ibu Bapak wali siswa, anak lulusan SMP itu nanggung itu kalau suruh kerja isi kecilen, kalau kewenangan Komnas HAM disemprit. Nah, anak SMP belum boleh kerja, ya. Anak SMP belum boleh kerja. Kalau nikah masih terlalu kecil, repotin jenengan nanti kalau langsung nikah lulus SMP. Kalau tidak nikah, tidak bekerja dan tidak sekolah, ngerepotin jenengan. Sebel jenengan mungkin, lek bocah mau enek ngomah. Untuk itu saya sangat berharap kepada orang tua yang barangkali perencanaan awal anaknya wis tidak bisa sekolah, maka saya sangat berharap sambil terus saya doakan semoga berubah pikirannya hingga kemudian anaknya berkeinginan sekolah, orang tuanya mendorong bersekolah. Ya karena tadi yang sudah saya sampaikan di awal, itu terkait dengan esensi dari pengukuhan ini. Kemudian saya tarik mundur terkait dengan acara pengukuhan ini. Mohon maaf, ini tadi juga tidak ada sambutan panitia. Itu karena saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara ini. Acara ini memang beda dengan sekolah yang lain. Kalau sekolah yang lain untuk perpisahan ini biayanya sekian dan lain-lain, itu karena memang keperluan untuk perpisahan ini besar. Tapi di sekolah ini kami mau menentukan itu juga berpikir banyak hal, sehingga prinsipnya sing penting enek acara serah terima ke orang tua, begitu intinya. Sehingga ini adalah kegiatan yang sangat-sangat sederhana sekali, sehingga manakala di dalam acara ini ada banyak kekurangan dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Termasuk tampilan anak-anak tadi itu hanya dilatih sehari, sehingga kalau kurang ya dalam hal runtutannya sudah bagus, tapi kalau nyanyi itu powernya yang kurang gitu ya. Itu karena memang latihannya hanya sehari. Tapi saya yakin anak-anak kami di sini termasuk yang lulus ini punya talenta yang luar biasa manakala diasah dengan maksimal. Sehingga terkait dengan ini sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ini sekarang ngomong tentang saya, karena saya belum pernah berkenalan secara formal dengan jenengan. Meskipun tadi sudah disebut berkali-kali kepala sekolah gitu ya, tapi saya memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Gunawan.
kakek nenek saya dari jalur ibu itu dari Slaung. Slaung itu Ponorogo ya? Itu dari jalur ibu. Kalau dari jalur ayah itu dari Wonosidi, Tulangan, Pacitan. Jadi ya memang orang perbatasan, tapi sama nasibnya. Wonosidi dengan sini hampir sama. Ya, perjalanan setengah jam sudah masuk Ponorogo. Jadi sama perbatasannya. Sehingga terhadap iklim sini tidak jauh berbeda sebenarnya. Kemudian saya di sini ditugaskan oleh daerah, oleh pemerintah untuk menjadi kepala sekolah sejak Januari 2022. Saya diantar ke sini pada tanggal 13 Januari 2022. Kemudian ini kalau jenengan melihat atau pernah melihat saya terkadang di sekolah lain, misalnya di SMP IT Ar-Rahman Pacitan atau di SD IT Ar-Rahman Pacitan, itu karena saya adalah ketua yayasan Ar-Rahman Pacitan. Jadi nanti kalau jenengan ke Pacitan di SMP sana, saya ada di sana, bukan saya ngerangkep di sana, tetapi karena posisi saya sebagai ketua yayasan, sehingga kadang karena kalau ada acara di sana kadang ya ada. Namun kalau terkadang juga ketemu di lapangan futsal atau di lapangan sepak bola ya karena saya hobi itu meskipun tidak bisa. Hobi dan bisa kan beda kan ya. Hobi itu kan senang, kalau bisa itu bakat. Orang bakat yang senang, makanya cuma hobi saja. Namun kalau suatu saat saya berkumpul dengan pelaku-pelaku pendidikan di perguruan tinggi atau mungkin politisi dan sebagainya, itu karena saya adalah wakil ketua umum ISMI, sehingga ya kami memang berinteraksi dengan beliau-beliau itu, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di wilayah Kabupaten Pacitan. Jadi itu perkenalannya. Kalau istri 3 anaknya. Sepertinya sudah mulai ngantuk ya, makanya saya kejutkan. Istri 3 anaknya. Yang baru ini kelas 1 SMA, yang terakhir ini kelas 6 SD. Jadi itu kami dikaruniai 3 anak. Dan yang saya senang dengan 3 anak itu, paling ora kon sekolah kon sinau ke gelem. Meskipun ya tidak di puncak prestasi, tapi dia anaknya janji dikongkon manut dia senang. Saya rasa ibu bapak juga begitu ya. Punya anak janji dikongkon manut gitu ya. Ini sekaligus saya pesan kepada kalian para lulusan. Kuncinya orang tua itu kalau kamu manut, maka orang tua akan senang. Ketika orang tua senang, dongane mandi. Begitu juga kalau orang tua sangat tidak senang, dongane yang mandi. Hati-hati. Orang tua itu lebihan. Dongane ala-alane malaikat. Terutama ibu kalian. Itu mohon perhatikan betul nasihat saya. Itu yang terkait dengan kami. Kemudian ini juga kami perlu menyampaikan terkait kebiasaan saya saat ini. Saya sering kemana-mana pakai mobil. Ini bukan kemalan, ini ada historisnya. Kemana-mana pakai gerobak tuwek gitu ya. Itu karena memang amanah dari orang tua saya. Saya dikasih hadiah itu untuk dipakai. Pernah saya tidak pakai, itu ditanya. Terus saya mengambil kesimpulan, berarti mbokku ini seneng banget kan aku rono rene pakai mobil. Senengnya wong tua itu pintu ke surga ya. Seneng orang tua saya kalau saya kemana-mana pakai itu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah karena saya
kasih itu mobil tua itu, kalau tiap hari tidak diuripi, sering macet, ya, sering macet. Ya makanya, ya kalau itu saya pakai. Delalah itu dan berkali-kali saya temukan. Kalau pas tidak ada acara, paling tidak 3 hari saya tidak keluar, betul macet Pak. Diuripi angin gitu, bannya model gembos, AC-nya mati. Yang ketiga, kenapa saya pakai mobil itu? Delalah Pak ya, delalah. Ketika saya hampir mutasi ke sini, saya jatuh pakai sepeda motor. Karena memang biaya. Saya itu kalau naik motor, naik mobil itu selalu banter, selalu banter. Lah naik banternya mobil isi kuku. Tapi kalau mau banternya sepeda motor, itu pas turun belokan ada pasir. Nah, ketika turun belokan pasir saya banter. Pilihannya hanya 2, bablas lorong gitu ya, atau belasar. Belasar kalau belok saya belasar, kalau lurus saya bablas gitu, bablas yang short gampang. Akhir pilihannya belok dan betul belasar, belasar dan baju celana itu robek semua, tapi untung cuma itu gitu. Tapi takutnya itu sampai saat ini saya wedi kalau ada pasir, ada lumpur itu takut. Nah, tapi kalau pakai mobil saya tidak takut, meskipun banyak pasir maupun banyak lumpur. Sehingga itu mohon maaf Bapak Ibu, bukan gembeleng, bukan kemalan. Ya, saya mengenai itu. Ditambah lagi saya nyoba pakai sepeda motor Pak Hasan, itu kelilipan Pak. 3 bulan tidak hilang kelilipnya itu. Orang luntur, kelilip itu seharusnya luntur ya, kelilipnya nggak luntur. Sampai 3 bulan mata saya merah, bekak itu. Dan akhirnya ke dokter ya didapat itu kelilipnya itu. Memang kelilip yang bisa luntur itu. Ya Allah, sepertinya memang ini berawal dari keinginan orang tua agar saya dikasih mobil itu untuk saya pakai. Sehingga mohon maaf kalau ada kesan kok kemalan menit, kalau ngitung gue gerobak, ada gerobak KLN kemalan ke orang kayak gerobak api ya soalnya gitu. Ini mohon maaf sekali, biar melengkapi perkenalan saya dengan jenengan. Ini yang hampir terakhir saya sampaikan kaitannya dengan sambutan saya. Tahun pelajaran 2022-2023 ini SMP 4 Banjar telah membuka pendaftaran. Kalau secara resmi daftar ke sini anaknya misalnya, berdasarkan yang kami tulis, itu adalah tanggal 27 sampai 30 Juni besok. Itu kalau yang secara resmi. Tapi kalau ada yang datang ke sini bahkan sejak kemarin mendaftar ya saya terima. Ya, ini mohon disampaikan ke Hadi Taulan di sekitar kita. Kalau ingin daftar ke sini, sak wayah-wayah, yang penting sak durunge tanggal 30 Juni ya. Ini bisa kami layani, bisa datang ke sini, bisa lewat siswa-siswa kami, itu juga sampai ke kami ya. Pendaftarannya lewat siapa saja bisa. Bahkan kalau hanya ngisi di WA itu pun juga sudah terdata di kami. Nanti mohon kepada para lulusan kami mohon dibantu teman adik-adik kalian yang ingin melanjutkan di sini. Kalau dia ingin daftar tanya ke jenengan, dibantu aja. Ada link ya, ada link untuk daftar ke sini. Dibantu aja ngisi itu, meskipun hanya diisi minimal siapa namanya dari SD mana. Boleh kalau memang berkas-berkas yang lain belum jelas itu, tapi dia dari mana SD mana boleh. Di link itu ada yang wajib diisi yaitu nama dan SD-nya. Kalau yang lain-lainnya boleh dikosong. Begitu ya. Kenapa? Ini kami mengharap pada para lulusan biar SMP ini menjadi kebanggaan kalian. Kebanggaan SMP itu kalau jumlah siswanya terus berkembang, minimal bertahan. Kalian yang lulus sejumlah 32, maka yang masuk hendaknya lebih.
Sehingga untuk ini mari seiring dengan sosialisasi itu juga termasuk memberi fasilitas kepada anak-anak yang ingin ibadah dalam hal menempuh pendidikan. Saya rasa ini yang saya sampaikan, dan selanjutnya kami mohon kepada ketua komite nanti untuk memberi kemantapan hati kepada kami semua di dalam berjuang maupun melanjutkan perjuangan dalam pendidikan, terutama kepada kita-kita yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah lanjutan. Karena apa yang menjadi pengalaman beliau insya Allah akan menjadi bekal bagi kita untuk memantapkan hati kita ingin melanjutkan atau tidak. Saya rasa ini mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kami mewakili seluruh Bapak Ibu guru SMP Negeri 4 Bandar. Mohon maaf atas segala sambutan yang kurang berkenan, termasuk kalau ada apa ini nopo nih ya dikedapi, ini kan bareng dibuat kedapi dia. Namun ben patut diadai kotak, tapi jerone nggih pamut dan mboten patut. Tong nggih mboten ketawis ya. Nek dipoto kan kita apik. Kotak. Soalnya ya kosong iki nggih pamut dan namun patutnya dibuat foto bila dibuat di daerah kotak. Yen pangapunten sedaya kelepatan. Semoga kalian yang lulusan saat ini apa yang Anda putuskan adalah langkah menuju kesuksesan kalian. Kemudian kepada Bapak, Ibu, orang tua, semoga setiap yang jenengan keluarkan baik tenaga maupun biaya untuk pendidikan putra putri jenengan, nanti jenengan memanen kebanggaan atas putra putri jenengan, serta itu menjadi amal jariah jenengan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.